Waktu itu memang dia sudah sangat kecapean, dia mau keluar dari pintu ruangan. Saya mengambil pisau, saya langsung memegang kepalanya, saya gorok. Yang saya ucapkan seperti ini: asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta Rohul Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu telah terjadi dalam sekarang setiap malam kami keluarga Kristen selalu mengalami hal buruk karena perlakuan ayahnya yang keras di masa kecilnya, membuat Frankie tak pernah merasakan kebahagiaan. Karena berkalian dengan hubungan saya di rumah, tidak ada kasih sayang saya dapatkan dari orang tua. Saya melibatkan mencari kasih sayang di luar dengan cara saya mulai terlibat dengan narkoba yang saya lakukan maupun free sex. Narkoba dan kesenangan dunia yang menemaninya bertahun-tahun mengantarkan Frankie pada suatu peristiwa yang tak akan pernah ia lupakan. Waktu kami minum minuman itu, teman saya, dia mengajak saya untuk menghadiri pesta ultanya. Itu malam itu dia berbicara kepada saya bahwa sebentar, jangan dulu pulang. Nanti selesai pesta ulta ini, saya akan memperkenalkan kamu dengan orang bule. Banyak pertanyaan memenuhi pikiran Frankie. Siapa dan mengapa orang asing itu ingin bertemu dengannya? Yang membuat saya tertarik kepadanya itu, dia bisa membaca pikiran saya waktu itu. Frankie, you look down. You look sad. You're not doing well. Kira saya lagi kacau, lagi mempunyai banyak masalah. Itu yang membuat saya tertarik kepadanya. Bagaimana Anda tahu? I can see it. It's in your face. It's in your eyes. Waktu Michael menawarkan saya untuk mengikuti organisasinya, saya nanya waktu itu organisasi apa, dia tidak langsung menjawab. Dia bilang kalau kamu ingin masuk dengan atau mengikuti saya atau mengikuti organisasi saya akan kasih kamu yang pertama fasilitas, yaitu kunci BM Sport, mobil BM Sport, yang kedua motor Harley, yang ketiga rumah mewah yang berada di Manado. Dan dia langsung menunjukkan kepada saya waktu itu. Dan saya waktu melihat hal tersebut, secara manusia saya kan waktu itu umur saya masih 19 tahun, ditawarkan dengan kemewahan, saya langsung tertarik. Ketertarikannya akan harta dan kemewahan mengalahkan segalanya. Bahkan ketika ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang tak masuk di akal. Saya mengikuti programnya, di mana waktu itu setelah saya menyetujui untuk mengikutinya, tangan saya dipegang, terus disayat dengan pisau, ditampung darahnya, dan mengambil darah itu untuk dipakai untuk suatu tanda tangan kontrak kerja. Yang pertama memang ada merasa aneh, ada rasa kejanggalan, tapi karena yang saya pikirkan itu yaitu materi yang pertama, tawaran itu. Frankie tak berpikir panjang lagi. Keesokan harinya, ia pun pergi ke kota yang dimaksud oleh orang asing tersebut. Namun rencana yang sebenarnya baru saja dimulai. Saya beranjak dari kota Bitung ke kota Manado. Sampai di kota Manado, di alamat yang sudah diberikan kepada saya masuk ke rumah itu. Saya membuka pintu, ternyata di dalam rumah itu sudah ada Michael. Saya temui tadi malam beberapa orang di dalam, dan salah satu orang bule itu datang kepada saya. Sebelum itu saya belum tahu siapa dia. Waktu dia ketemu dengan saya berhadapan muka, dia langsung memperkenalkan bahwa Saya Lucifer. Saya adalah malaikat terbuang dari surga. Selamat bergabung dengan Church of Satan. Saya terkejut. Saya mau mundur. Saya ada kepikiran untuk mau lari waktu itu. Jika kamu mundur, Kaget,
Dia mengetahui pikiran saya. Dia bilang, kalau kamu mau mundur sekarang juga saya akan bunuh. Kalau kamu mundur, kamu akan mati. Tapi kalau kamu mau maju, ikut bersama-sama dengan saya, apapun yang kamu minta saya akan berikan. Kamu bisa menikmati semua fasilitas ini. Karena pikiran saya lagi labil, daripada saya mau mati konyol, saya menyetujuinya saja. Frankie tak punya pilihan lain, kecuali ia harus meneruskan apa yang telah ia mulai. Ia dibawa oleh si iblis ke suatu negara, di mana ia harus mengikuti ritual-ritual untuk pelantikan sebagai anak ke-103. Hingga kejutan-kejutan lain terus menyusul. Pertama kali saya mengikuti ritual, saya sudah digabungkan dengan roh setan. Waktu saya diperlengkapi dengan kuasa roh jahat, saya merasa dalam tubuh saya seperti ada aliran listrik yang mengalir. Dan saat itu juga saya bisa mendemonstrasikan bahwasanya waktu itu ada lilin di samping kiri, samping kanan saya bisa nyalakan. Walaupun tanpa memakai korek api, lilin itu bisa menyala. Dan saat itu juga saya bisa langsung melihat dunia alam roh. Baik yang mengikuti ritual itu biasa orang dan manusia. Tapi wujud sebenarnya yang mereka pakai roh itu saya bisa melihat. Ada yang memakai werewolf, sea wolf, saya bisa melihat. Werewolf itu yaitu manusia serigala. Saya bisa melihat mana yang memakai roh serigala, mana yang bisa memakai roh vampire, kira-kira yang mana. Saat itu. Dan orang yang mengikuti ritual dari jarak jauh. Masuk astral projection, kalau orang Jawa bilang seperti merogoh sukma. Jadi ada juga di situ yang hadir. Setelah melalui banyak ritual, Frankie pun segera dipulangkan ke Indonesia untuk mengemban tugas-tugas yang sudah diberikan oleh si iblis. Saya dikembalikan ke Manado lagi. Itu diserahkan tugas perdana, yaitu untuk mengacau balaukan gereja Tuhan, untuk mengacau balaukan umat Tuhan, baik mulai dari gembalanya sampai kepada jemaat-jemaat. Itu sasaran dari Lucifer. Karena dianggap berprestasi, organisasi setan ini pun memutuskan agar Frankie mengikuti ujian selanjutnya untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Namun kali ini, Frankie harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Waktu itu dari organisasi melihat bahwa ada peluang baik untuk menggantikan posisi anak kedua. Waktu itu memang ada. Jadi memang ada proses yang dimana saya harus masuk di dalam ruangan itu, dimana kita harus saling membunuh istilahnya. Itu saya lakukan dengan 99 orang, termasuk saya 100. Jadi itu ada sistem duelnya, dimana masing-masing harus mempertahankan hidup masing-masing. Dalam organisasi itu melihat siapa yang paling licik dan istilahnya banyak tipuan yang mereka lakukan, itu yang paling mereka pegang. Dimana waktu itu saya melakukan, waktu saya dipukul pertama kali, saya pura-pura mati waktu itu. Karena memang sudah ada beberapa yang mati, dan memang mereka fighting power terus. Sehingga tiba pada masanya satu orang mau keluar sebagai pemenang, tapi dia sudah babak belur. Yang terakhir itu yang saya bunuh. Pikiran saya waktu itu mempertahankan hidup saya. Jangan sampai saya mati. Saya harus keluar dari ruangan itu dengan membunuh dia. Kalau tidak saya membunuh dia, berarti saya juga yang harus dibunuh. Itu memang dia sudah sangat kecapean. Dia mau keluar dari pintu ruangan. Saya mengambil pisau yang sudah ada tersedia di situ. Saya langsung memegang kepalanya, saya gorok kayak. Kemenangan yang ia dapatkan membuat Frankie harus mengikuti beberapa ritual kembali. Saya harus membacakan perjanjian dengan setan, dan dimana juga saya harus meminum darah manusia, memakan daging manusia yang sudah disediakan oleh imam yang ada di situ. Tapi ada dalam benak saya sebenarnya rasa sangat bersalah sebenarnya. Saya juga tidak tahu siapa orang yang depan saya yang dikorbankan. Saya tidak tahu dari negara mana, siapa namanya. Saya harus lakukan itu karena kalau saya tidak lakukan seperti yang saya katakan tadi, saya akan dibunuh. Meski hatinya bergejolak,
Namun hal itu terkadang tak lagi merisaukannya ketika kenikmatan lain mulai ditawarkan oleh si iblis. Setelah kegiatan ritual berjalan, ending dari ritual itu yaitu seks bebas, di mana bisa melakukan hubungan seks yang wanita dengan wanita, wanita dengan pria, pria dengan pria, yang sudah ditentukan dari organisasi. Waktu itu karena level saya sudah menjadi anak kedua, porsi saya memang sudah berbeda dengan mereka. Semua berdiri. Anakku kedua. Ruangan tersendiri dengan beberapa anak-anak yang lain. Memang ada rasa janggal, tapi Lucifer mengatakan kepada saya, kamu harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ya, waktu Lucifer ngomong seperti itu, saya harus melaksanakan apa yang dia perintahkan. Secara manusia waktu itu saya memang senang, tapi secara batin juga, saya secara batin tidak ada kelegaan, tidak ada, istilahnya tidak ada damai sejahtera. Setelah berbagai ritual ia laksanakan, Frankie pun segera mengemban tugas yang lebih berat lagi. Ia harus membunuh beberapa orang yang dianggap meresahkan organisasi mereka. Memang Lucifer langsung yang memberikan mandat kepada saya. Kamu harus membunuh orang ini, orang yang mengikuti Yesus. Saya langsung menerima tawaran yang diberikan, tugas yang diberikan kepada saya. Saya dibantu dengan pembantu saya, namanya Brenda. Kami cegat orang-orang yang mengikuti Yesus ini mau pulang dari peribadatan mereka sekitar 12:30. Waktu sudah mau dekat, itu sekitar radius 100 meter. Dengan memakai kekuatan saya mengangkat mobil itu jarak jauh. Saya menghancurkan di tengah udara. Waktu itu mobil itu roll di udara. Waktu roll itu ada orang-orang yang mengikuti Yesus di dalam mobil ini, anak-anak Tuhan. Mereka berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Ada yang berteriak, darah Yesus yang berkuasa. Dan waktu mobil itu roll jatuh, saya melihat mobil itu hancur. Saya mendekati ke arah mobil itu dan saya melihat ternyata mereka keluar satu persatu. Orang-orang yang dari dalam mobil ini keluar satu persatu dan saya melihat pakaian mereka memang robek. Tapi dari tubuh mereka tidak ada luka sedikit. Itu yang membuat tanda tanya buat saya pribadi. Saya langsung tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Buat membunuh mereka pun saya tidak bisa lagi. Karena seperti kekuatan saya waktu itu seperti otomatis seperti hilang. Tidak ada kekuatan. Saya langsung naik mobil, saya perintahkan Brenda untuk pulang. Sesampai di rumah, Frankie terus berpikir. Hatinya dipenuhi kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya pulang, di rumah saya merenung. Saya merenung, kenapa Lucifer mengatakan bahwa dia mempunyai power yang nomor 1 di dunia, mempunyai kekuatan, dia yang menguasai dunia ini. Tapi setelah saya turun di lapangan, saya berhadapan dengan cuma sekian orang saja. Yang istilah secara mata jasmani mereka tidak ada apa-apa. Tapi dengan hanya mereka menyebutkan nama Yesus, darah Yesus, kenapa saya tidak bisa melakukan apa-apa? Itu yang menjadi tanda tanya. Dengan kekecewaan, saya kembali organisasi untuk mengikuti pertemuan-pertemuan di luar negeri. Whatever we want, we control everything. And in it, nobody can stand in our way. Waktu meeting, Lucifer mengatakan bahwa kita akan memimpin bersama-sama. This world will be immediately destroyed. Kita akan bersama-sama memimpin di neraka. Jadi waktu dibilang neraka, saya tahu neraka ini tujuannya kemana. Waktu saya sekolah minggu kan saya bisa mendengar cerita-cerita dari guru sekolah minggu saya bahwa ada surga dan ada neraka. Yaitu menyanyikan tentang kebaikan. Kalau neraka itu penghukuman yang kekal. Saya tidak mau saya dihukum. Sementara walaupun dia janjikan dengan fasilitas yang begitu mewah sebagainya, walaupun itu dibilang elit dan sebagainya, batin saya paling tersiksa. Perdebatan terus terjadi di hatinya. Jalan manakah yang harus ia pilih? Namun kejadian itu selalu terbayang-bayang di pikirannya. Waktu itu saya ada kepikiran untuk mencari Yesus, sampai sempat juga saya menangis
Jadi saya ingin mencari kebebasan. Tapi jalan keluar itu yang saya tahu hanya lewat Yesus. Sebab saya sudah buktikan waktu saya melihat, saya turun tugas itu, saya bisa melihat di mana nama Yesus itu bisa berkuasa. Dan saya tidak ada apa-apanya waktu itu. Saya berdoa dan Tuhan menjawab doa saya. Saya bisa dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan. Ya, waktu pertama kali saya ketemu dia datang ke rumah adik saya. Nah, adik saya katakan, Frankie ini dari Usi. Si Frankie ikut organisasi setan. Kebetulan saya ada tinggal dengan saudaranya, saya ngomong ke saudaranya bagaimana. Ngomong dong sama Ibu Pendeta bahwa saya ingin ikut dengan Ibu Pendeta ke tempat pelayanannya. Aku pengen ke Seratan. Saya punya adik bilang begini, Frankie mau ikut Usi. Saya bilang enggak usah, dia enggak usah. Terus dia bilang, aduh bagaimana Usi? Dia ajak dengan kata-kata rayuan juga saya punya adik. Dia mau bertobat Usi. Tobat. Saya pikir-pikir lagi, mau bertobat? Mana mungkin? Rambut segitu, ngerokok lagi. Anak muda usia kayak gitu, nggak mungkin dia mau bertobat. Hanya ini kalau memang betul kamu mau ikut, hari ini juga kamu harus melepaskan rokok kamu. Persatuan itu saja, yang lain nanti dari belakang. Dia memalin, saya mau ikut. Aku sudah dengar Mamalin punya perseratan, sudah memalin. Saya pikir dia main-main. Mau dibilang apa saja, saya akan ikut. Yang penting saya mau dibawa kepada keselamatan. Jadi komitmen saya hari itu, saya langsung lepas rokok saya. Saya pikir apa dengan rokok dibanding dengan keselamatan, ayo nanti saya akan terima. Kepergian Frankie untuk mencari keselamatan tak semulus yang ia harapkan. Iblis tak mau tinggal diam. Serangan demi serangan pun mulai dilancarkan. Satu kali pernah juga dia digugat sampai sudah puncak tinggi, gak mampu dia. Terus langsung kayak dia mau kerasukan begitu. Sempat dia tabrak ke dalam rumah, dia banting pintu. Kan saya waktu itu lari dengan microchip yang di kepala saya tinggal satu. Baru mulai efek itu terjadi di mana kepala saya mau rasanya mau pecah. Itu ditumpangin tangan terus oleh Ibu Pendeta sampai teriak-teriak seperti orang gila. Sampai tangan berdarah juga. Tapi kalau saya rangkul itu memang cepat sekali dia diam. Saya bilang tenang, doa. Pikiran saya dan hati saya menyerahkan betul-betul kepada Tuhan Yesus supaya saya memang dilepaskan. Artinya saya ingin ada kebebasan dalam diri saya. Dia langsung keluar air mata gitu. Saya berdoa dengan dia tenang lagi. Berbulan-bulan Frankie harus merasakan siksaan yang berat dari iblis. Hingga nyawanya kembali dipertaruhkan. Waktu itu Lucifer datang juga. Dia tarik saya dari tempat ini. 3 kali pernah dipukul Lucifer, muntah darah. Yesus mengizinkan semua hal itu terjadi. Di mana Tuhan juga mau melihat apa benar. Saya itu memang benar-benar sungguh ingin dilepaskan atau ingin berbalik kepada dunia kegelapan. Jadi dia buktikan bahwa sebenarnya dia benar-benar mau ikut Tuhan dan benar-benar pasrah buat Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Yesus. Sekalipun itu Lucifer tidak ada. Masa-masa suram itu kini tak lagi menghantui Frankie. Kehidupannya berubah dan ia pun dapat kembali menempati hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan. Sudah dia melayani luar biasa. Saya sudah rangkul sampai semua pekerjaan yang ada di pastor di gereja. Dia tertib sekali, tertib sampai mau bilang kalau siapin gereja, debu pun tidak ada. Karena dia pikir waktu Lucifer suruh, apapun dia kerjakan dengan begitu bagus, apalagi Yesus. Tuhan Yesus, saya berterima kasih bahwa saya bisa dipulihkan, saya bisa diubahkan, dan saya bisa diampuni. Saya komitmen dengan Tuhan bahwa sekali tetap saya melangkah dengan Yesus, itu yang akan saya bawa sampai akhir hidup saya.